Halo guys, welcome back to Koko 2KD channel. Hari ini Koko lagi mau ganti pernafasannya si Kudo guys. Kudo itu adalah mobil Fortuner Vianti Koko. Oke, nah hari ini Koko sudah janjian sama bengkel knalpot ya di daerah Jakarta Barat. Namanya adalah Labalance gitu guys. Jadi knalpot yang mau Koko ganti ini adalah knalpot custom. Oke, jadi bukan yang brand apapun itu, tapi knalpot custom. Cuma katanya dengar-dengar knalpotnya ini adalah khusus untuk mobil diesel guys ya. Jadi bengkel knalpot ini biasanya dia ngerjain semua mobil-mobil diesel guys. Tapi mobil-mobil non diesel juga terima. Tapi Koko penasaran sama bengkel ini. Apakah nanti setelah Koko ganti knalpot, apakah mobil Koko akan menjadi boros? Apakah akan banyak asapnya? Apakah perlu di remap ulang setelah ganti knalpot? Atau apakah nanti performanya akan bertambah, HP-nya akan naik? Atau apakah akan semakin berisik? Nanti kita lihat guys. Oke, pokoknya ikutin aja video vlog kali ini. Si Kudo mau ganti pernafasan atau ganti knalpot guys. Oke. Sama satu lagi, nanti knalpotnya apakah akan berbunyi piu 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 piu, apakah stutu gitu guys. Nanti kita akan langsung on the way dulu ke daerah Meruya guys, Jakarta Barat. Oke, let's go, ikutin vlog Koko. Nah, kalau kalian lihat tadi itu adalah knalpot standar ya guys ya. Nanti kita bandingkan dengan knalpot yang sudah diganti. Oke guys, jadi Koko lagi menuju Meruya buat ganti knalpotnya si Kudo guys. Nah, kenapa akhirnya Koko mau mengganti knalpot? Padahal jujur Koko kan udah punya anak, jadi takut di dalam kabin tuh berisik gitu. Cuma Koko memberanikan diri untuk mengganti knalpot supaya tarikannya si Kudo ini jadi ada. Oke, karena seperti Koko tahu kalau ganti knalpot kan jadi plong ya, yang biasanya banyak katalis-katalisnya, banyak tabung-tabungnya segala macam, yang menghambat percepatan si knalpotnya. Jadi Koko pengen ganti yang plong guys, kayak gitu. Nah, terus kan pilihannya ada dua nih guys. Pilihannya itu ada yang suaranya loud ya, atau yang berisik, atau yang medium ya, atau bisa kita bilang silent lah, kayak gitu. Nah, Koko pilih yang silent, tapi tetap dengan performa yang bagus. Makanya kemarin itu Koko sudah chat sama Labalance. Oke, Koko udah tanya kalau yang loud itu seperti apa, kalau yang medium atau silent itu seperti apa power tenaganya. Nah, mereka bilang kalau misalnya yang silent itu torsinya lebih besar dan bagian bawahnya itu lebih nendang guys, tapi bagian atasnya agak loyo. Cuma nggak seloyo yang kalau nggak ganti knalpot ya. Maksudnya pasti tetap akan ada perbedaan perbandingan dengan ganti dan tidak ganti. Tapi kalau misalnya kita ganti yang loud, yang berisik gitu ya, itu kan pipanya lebih kecil, tabungnya lebih kecil, tapi jadi jarak panjangnya itu, jarak untuk yang atasnya itu lebih tinggi, lebih cepat daripada yang tabungnya lebih besar, kayak gitu guys. Cuma nggak sebesar yang tabung originalnya guys, atau nggak bawaannya di mobil si Kudo ini, gitu guys. Jadi setelah Koko pikir-pikir, si Kudo kan tidak dipakai buat drag race, nggak dipakai buat balapan atau apapun itu. Jadi ya udahlah, yang penting suaranya ada, tapi tarikannya juga tetap ada, kayak gitu guys. Jadi bukan yang buat jarak panjang balapan lah intinya, kayak gitu guys. Dan Koko juga nggak mau yang ganti knalpot yang berisik banget gitu, jadi supaya nggak mendengung di dalam kabin. Cuma nanti Koko pengen lihat dulu ya, Koko pengen ngecek apakah Koko pakai yang medium atau yang silent, apakah masuk ke dalam mobil suaranya atau enggak, atau masih acceptable, atau udah tetap berisik aja, sama aja kayak gitu guys gitu. Cuma jujur aja sebenarnya kemarin tuh Koko udah cari-cari juga knalpot custom selain di Labalance ya, tapi adanya tempatnya di BSD, cuma jauh dari tempat Koko. Cuma jadi ya
agak malas aja kalau misalnya agak jauh, karena kan Koko nggak di endorse siapa-siapa ya. Jadi Koko bayar sendiri, Koko beli, jadi otomatis Koko pilih yang dekat aja tapi yang bagus, karena Koko udah searching juga nih yang di sini gimana, yang di sini gimana, kayak gitu guys. Jadi tapi Koko penasaran sama yang satu ini, apakah oke, apakah bagus atau B aja. Oke? Pokoknya ikutin aja guys, pasti bakal seru dengan ganti knalpotnya si Kudo guys. Oke? Ikutin aja. Oke guys, jadi bentar lagi udah mau nyampe nih. Posisinya ada di sebelah kanan, jadi tinggal belok kanan, nanti di sebelah kanan sudah sampai guys. Gak sabar nih, pengen ganti knalpotnya si Kudo. Mana ya? Oke, ini dia. La Balance. Oke guys, jadi Koko udah nyampe nih di La Balance ya. Jadi Koko tuh masih bingung antara mau ganti yang straight pipe atau yang dengan tabung nih guys. Ini contohnya nih. Nah ini muffler dengan tabung ya, ini tabungnya nih, resonnya, dan ini bagian muffler ujungnya, tailpipe nya. Nah ini knalpot standar lagi dikeluarin ya. Nah Koko lagi bingung nih mau diganti straight pipe atau yang silent. Nanti kita dengar aja deh pokoknya suaranya. Jadi pengen dicoba dicolok dulu yang ini ke sini biar dengerin suara dulu. Kalau misalnya udah oke, langsung pasang. Kalau misalnya nggak oke, nanti mau diganti yang lurus straight pipe tanpa pipa gitu guys. Oke guys, jadi ini ada ownernya dari La Balance ya. Halo. Mau tanya-tanya dulu. Boleh. Kalau misalnya kita ganti knalpot itu kelebihannya apa sih? Yang pasti sebenarnya tenaga lebih keluar, Ya. suara lebih keluar juga, tapi tergantung request kalau suara. Dan kalau pemakaian daily lebih irit sebenarnya. Oh lebih irit ya malah ya? Kalau daily ya, cuma kalau dibajak bisa lebih boros. Terus untuk misalnya nih, kalau mobil udah remap, terus ganti knalpot, kita perlu remap ulang nggak? Nah, itu biasa dari tuningannya. Cuman rata-rata sih kalau tuningan sekarang sih udah buat ganti knalpot sama filter. Jadi sebenarnya nggak perlu return. Nggak perlu return ya? Cuma kalau emang bisa, coba boleh tanyain sih. Siapa tahu mereka bisa return ulang. Oh iya, bro, mau nanya. Ya. Kalau ganti knalpot tuh nambah berapa HP sih? Kalau full system ya? Untuk full system? Full system kisaran 10 sampai 15 HP ya. Bisa nambah 10 sampai 15 HP. Kalau misalkan om down pipe front pipe doang, itu paling sekitar 5 sampai 5 sampai 7. Kalau down pipe nggak ganti ya? Berarti Pipe. naiknya segitu ya? Iya. Oke. Tapi buat daily mah udah lebih dari cukup lah, itu udah enak kok. Tapi kan kegalauan gua kan di sini kan adalah mau gue pasangin tabung atau nggak tabung nih. Nah, itu perbedaannya apa? Coba diceritain. Kalau pakai tabung itu sebenarnya kita menangin di torsi om. Jadi tarikan bawahnya dia pasti lebih enak. Tapi itu berbalik lagi ke suaranya juga. Kalau suaranya pasti kalau pakai tabung lebih kecil, kalau nggak pakai tabung lebih berisik gitu. Khususnya untuk VND ini dia kalau nggak pakai tabung dia bisa dipakai. Nah, kalau misalnya untuk yang VRZ gitu, yang 2GD, dia kalau nggak pakai tabung tenaganya nggak bakal enak. Untuk performanya gimana? Untuk performanya beda grafik sih om jadinya. Kalau misalnya kita pakai tabung, tarikan bawahnya jadi lebih enak. Jadi dia udah naik dari RPM 2000-an gitu. Intinya kalau mobil masih standar, ya masih bebas pilih lah ya. Masih bebas mau pilih. yang ada tabung atau enggak ya. Tapi kalau standar yang remap ya tapi om. ya standar remap, ganti filter apa segala macam ya. Tapi kalau misalnya udah ganti turbo, ganti intercooler apa segala macam itu udah pasti harus nih, straight pipe ya. straight pipe aja. Daripada nanggung ya. Bener. Lebih plong soalnya. Oke bro, gitu aja. Thank you. Siap. Thank you. Ditunggu hasilnya. Oke guys, kita tunggu ya guys. Guys, untuk knalpotnya ada 3 macam. Warnanya ada silver, ungu, dan biru. Kita pilih yang mana ya guys? Ini ungu di bagian ujungnya aja. Ini biru di silver. Om berarti jarak Nanti kita lihat ya warna apa ya. Oke guys, jadi kita mau lihat tailpipe-nya. Cocok kalau yang mana ungu nih. Ini kalau biru. Ini biru nih. Iya. Oke, kalau yang Oke, ungu kita tes yang ungu. Nah, cakep juga sih.
Cakep ya ungu ya? Ya netral nih. Ya, kalau ini netral nih, masuk kemana aja nih? Ya kalau ini settingan normal lah. Nanti kita lihat pakai yang mana ujung-ujungnya. Ditunggu ya. Terakhir kali ya. Oke guys, jadi mobilnya udah selesai. Kita lihat dulu Koko ganti knalpot yang mana. Oke, kita lihat dulu. Akhirnya jadinya warna apa? Ini dia, warna yang silver guys, biar netral aja. Karena kalau tadi warna ungu atau biru kan terlalu banyak warna ya, jadi nggak ada warna-warna lain, jadi agak rancu aja. Tapi jadinya Koko pakai yang warna silver. Oke, kita coba dengerin knalpotnya guys. Oke, yang lain. Ini dia guys. Suaranya pas sesuai dengan yang Koko mau. Oke guys. Mantap guys. Nanti kita cobain dulu di dalamnya gimana ya pas di bawah ya. Apakah dengung ke dalam atau enggak guys. Oke. Oke guys, jadi pergantian knalpotnya sudah selesai. Sekarang kita jalan dulu sambil ngedengerin suara yang baru diganti si Kudo guys. Oke guys. Let's go guys. Kita test run guys. Cobain plongnya suara knalpot baru guys. Nah, jadi Koko akhirnya memilih yang pakai tabung guys. Jadi kenapa? Karena supaya suara di dalam itu tidak terlalu berisik guys. Jadi supaya tidak mengganggu di dalam kabin. Sejauh ini nggak kedengeran sih guys. Aman lah, aman. Tapi kalau di luar itu suaranya ada. Kayak gitu guys ya. Inilah yang Koko mau guys. Ya, jadi nggak terlalu berisik. Tapi setiap kita bejek itu ada tenaganya. Dan di luar juga suaranya keluar guys. Kita cobain di tol guys. Tadi sih Koko udah cobain ya, tipis-tipis. Sekali bejek aja udah terasa, tarikannya juga ada dan enak. Kita cobain di tol, semoga nggak macet guys. Let's do this. Woo, spinning guys. Mantap. Thank you lah balance. Sejauh ini di dalam kabin masih acceptable, nggak yang berisik, nggak yang gimana-gimana, tapi belum tahu di luar ya. Nanti kita coba dengerin pas nanti dibejek kaca dibuka, kita dengerin suara knalpotnya gimana. Koko suka nih kayak gini nih. Kita coba dengerin ya. Lihat dulu. Di luar sih oke lah, suaranya masih oke lah, masih acceptable karena kan masih pakai tabung ya. Cuma kalau kita bejek kayak tadi itu suaranya masih kedengeran kok. Jadi segitu dulu guys video Koko kali ini ya. Untuk selanjutnya nanti ditungguin aja. Nextnya mungkin Koko akan ada pergantian di bagian rem ya. Tapi masih ngeliat dulu nih apakah Koko akan mengganti BBK atau misalnya Koko ganti yang rem lain. Oke, nanti pokoknya tungguin aja update-nya karena dalam waktu dekat ini Koko akan pergi ke Semarang ya. Nanti akan Koko bikinin videonya juga buat kalian. Karena setelah mengganti knalpot otomatis nambah performance, otomatis kita butuh juga yang namanya safety, yaitu di pengereman. Kayak gitu guys. Pokoknya
ditungguin aja video vlog Koko, pasti akan lebih seru. Segitu dulu video dari Koko. Thank you for watching. See you for the next video guys. Bye.